Kalau ada yang mau bagi-bagi uang, terima saja. Itu uangnya rakyat. Kalau dibagi terima aja, tapi ikuti hatimu. Pilih yang kau yakin di hatimu akan berbuat terbaik untuk bangsa, rakyat, dan anak-anak. Nah, pemilu kali ini memang sungguh wow sekali ya. Dan Anda kemungkinan melihat apa yang terjadi selama ini pasti bikin geleng-geleng kepala. Nah, saya kira di situ adalah pada waktu lalu pilkada yang paling brutal adalah pilkada DKI Jakarta. Tetapi menurut saya pemilu kali ini sangat, ya Anda bisa melihatnya sendirilah, berbagai macam fenomena yang terjadi belakangan ini. Sungguh membanggakan. Nah, di sini kita ketahui pada tanggal 28 November yang lalu kan sudah dilakukan kampanye ya. Di sini bahkan yaitu Pak Prabowo dan bahkan juga Gibran ya sering banget membagikan susu, makanan dan yang lain sebagainya. Nah, di situ saya jadi ingat perkataan Pak Prabowo pada waktu lalu ya, yaitu kalau menerima uang ambil saja tetapi jangan pilih orangnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini yaitu Gibran pada saat jalan-jalan di acara Car Free Day itu bahkan membagikan susu. Nah, bayangkan, di sini bahkan aturan dari Car Free Day di sini yaitu bukan tempat kampanye politik. Tetapi di sini malah ada berita Gibran bagi-bagi susu ke warga di Car Free Day Jakarta. Ya memang di sini sangat membanggakan sekali dan di sini menurut saya Bawaslu juga harus bersikap tegas ya dan juga netral tentunya. Nah, di sini bahkan dikomentari oleh Yusuf Dundum, aturan hanya berlaku bagi 01 dan 03, mungkin begitu. Nah, pada waktu lalu juga ada berita lagi, yaitu bahkan di sini Pak Prabowo Subianto bahkan membagikan 7.000 nasi kotak ke santri. Prabowo minta didoakan jadi presiden. Nah, di sini setelah membagikan 7.000 kotak nasi ke santri, Prabowo minta didoakan presiden. Sebenarnya di sini boleh apa tidak sih membagikan kaos, membagikan susu, makanan dan lain sebagainya. Di sini bahkan ada berita yaitu tertanggal 2 Juli 2023. Baca pres bagi-bagi sembako dan amplop dinilai melanggar aturan. Nah, saya jadi penasaran ya di sini, apakah susu dan makanan di situ bukan merupakan bagi-bagi yang harus ditindak oleh Bawaslu? Nah, di sini bakal calon presiden diharapkan berkampanye dengan sehat, jangan sampai ada upaya terselubung dengan membagikan amplop atau sembako kepada calon pemilih. Saya katakan, kalau ada bagi-bagi amplop, bagi-bagi sembako jelas melanggar aturan, kata guru besar Refli Harun dalam diskusi virtual. Main presiden-presidenan. Refli memahami ada anggapan praktik itu lumrah karena baca pres belum resmi berkompetisi. Pandangan itu dinilai keliru. Walau belum calon tapi yang membagikan kan kader-kader partai. Kita tahu partai politik sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu, ujarnya. Refli mendorong Badan Pengawas Pemilu lebih cermat ihwal fenomena tersebut sebab ada kaitannya terselubung antara bagi-bagi sembako dan amplop dari partai ke masyarakat. Nah, dari sini saya ingat kembali ya kata-kata Pak Prabowo Subianto di sini. Kalau ada yang mau bagi-bagi uang, terima saja. Itu juga uang dari rakyat kok. Itu uangnya rakyat. Kalau dibagi terima aja, tapi ikuti hatimu. Pilih yang kau yakin di hatimu akan berbuat terbaik untuk bangsa, rakyat, dan anak-anak. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Di sini yaitu dari liputan6.com, bagikan susu di CFD, Gibran sebut tak melanggar aturan. Ya, berarti di sini tidak melanggar aturan ya, tetapi di situ jelas-jelas ada tulisan Car Free Day bukan tempat kampanye politik. Di sini calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran berolahraga di Car Free Day di Jakarta Pusat pada Minggu 3 Desember. Pada kesempatan itu Gibran yang didampingi istri Selvi Ananda membagikan susu kepada masyarakat. Gibran pun mengatakan kegiatannya di Car Free Day tidak melanggar aturan. Car Free Day atau kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Jakarta menjadi tempat yang dilarang untuk kegiatan kampanye politik berdasarkan Pergub nomor 12 tahun 2016. Kegiatan ini tak melanggar aturan, kata Gibran. Sebab kata Gibran, dia tidak membawa alat peraga kampanye apapun
pun di CFD dan tidak ada ajakan untuk memilihnya di Pilpres 2024. Kan tanpa APK, ini kosong ya, dan kita kan nggak melakukan pengajakan untuk pencoblosan atau apa, kan enggak, ujar Gibran. Lebih lanjut, Gibran mengungkapkan alasannya membagikan susu di Car Free Day. Menurut dia, banyak warga yang beraktivitas di tempat tersebut. Kita pilih lokasi yang paling dekat saja dan paling banyak masanya, ujar Gibran. Ya, itu kan salah satu program kami. Kan ada program makan siang gratis dan susu gratis, tendas Gibran. Nah, di sini bahkan juga diketahui Gibran membagi-bagikan susu dan bahkan Pak Prabowo pada waktu lalu membagikan makanan gratis kepada 7.000 santri. Ya, apakah itu melanggar? Ya, kita lihat sajalah Bawaslu besok ketika menelusuri kira-kira seperti apa, ada pelanggaran atau tidak. Nah, di sini yaitu ada berita dari Kompas, KPU buka suara usai Prabowo Gibran bagi-bagi susu saat kampanye. Nah, di sini kira-kira ada pelanggaran apa tidak ya? Di sini KPU RI menegaskan bahwa konsumsi yang dibagikan peserta pemilu dan tim kampanyenya harus mengikuti aturan KPU soal biaya makanan, minum, dan transportasi peserta kampanye untuk pemilu. Dalam keputusan KPU RI nomor 1622 tahun 2023, lembaga penyelenggara pemilu itu menegaskan bahwa biaya makan, minum, dan transportasi peserta kampanye itu dilarang dibagikan dalam bentuk uang. Berkenaan dengan biaya makan, minum, dan transportasi, itu semua disesuaikan dengan standar daerah, kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Damholik pada Rabu 29 November. KPU daerah berkoordinasi dengan pemerintah daerah apa yang dimaksud dengan standar pembiayaan makanan, minum, dan transportasi. Ia menambahkan, hal itu disampaikan merespon tindakan tim kampanye Prabowo Subianto dan Gibran yang membagi-bagikan susu ke warga sejak kampanye dimulai kemarin. Idam mengatakan pada prinsipnya besar kecilnya biaya makan, minum, dan transportasi untuk peserta kampanye merujuk pada standar biaya daerah. Nah, jadi di sini menurut saya dari apa yang dikatakan oleh KPU menurut saya bukan pelanggaran. Tetapi di sini jelas ya, kalau di acara Car Free Day di sini bukan tempat kampanye politik, tetapi di sini Gibran bahkan mengaku tidak membawa alat peraga dan bahkan juga di situ tidak menyuruh untuk mencoblos nomor tertentu pada Pilpres 2024. Jadi di sini menurut Gibran bukan bentuk kampanye dan lain sebagainya. Ya, tetapi di situ memang wewenang dari Bawaslu ya. Kira-kira Bawaslu bisa tegas apa tidak ya ketika calon capres dan cawapres yaitu melakukan pelanggaran pemilu. Nah, di sini saya penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dari Janda Pirang, kalau hanya makan minum gratis di NU cukup tahlilan dan yasinan. Kalau sampai Gibran kehujanan, mendungnya yang akan dipanggil ke Polda. Gibran bagi-bagi susu di CFD, larangan politik di CFD, langsung minta maaf. Terobos aja lah, buat anak presiden bebas, aturan tidak berlaku. Ini sales susu milik Pak Hasim ya kah? Kalau berani larang PJ Gubernur langsung hilang. Blimbing sayur ikut acara bapaknya. Program bagi susu leto. Mana berani jajaran Pemprov DKI negur pangeran. Bisa-bisa BJS Gubernur diganti. Kan tidak kampanye, cuma bagi-bagi susu doang. Lagian aman deh dikawal pas Pampres. Gak peduli soal aturan. Uang undang-undang aja diobok-obok, awok-awok semua akan digibrankan. Ya seperti itulah. Jadi memang di sini kita kembalikan lagi ke masyarakat ya. Kita kembali ke masyarakat, masukan-masukan kita tampung dan lain sebagainya. Ya apapun itulah, pada Pilpres 2024 mendatang semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, berjalan dengan transparan, dan juga berjalan dengan jujur dan juga adil. Itu yang diharapkan oleh masyarakat. Dan semoga saja besok siapapun yang terpilih, semoga saja bisa mempersatukan masyarakat Indonesia, bukan memecah belah.